Kemudian ada tadi pernyataan Pak Jenderal bahwa dia itu kan komedian yang akan bisa melawan seorang KGB dan sebagainya. Tetapi kenyataannya bahwa seorang komedian 70% lebih rakyatnya memilih dia. Artinya mereka lebih percaya dengan presiden yang sekarang. Kemudian apa bedanya dengan Pak Jokowi? Bertukang kayu, dia percaya menjadi presiden di Indonesia. Saya mengatakan, kalau Putin kalian bilang biadab, akan marah si Yudi Krisnandi itu karena dia mantan duta besar di situ. Ya sama aja, ada hubungan apa? Hubungan batin mungkin. Jangan bilang komedian. Coba ada nggak negara dipimpin komedian yang maju? Sekarang saya tanya, Xi Jinping itu komedian? Hah? Jangan, Anda jangan, saya jangan kaitkan sama Jokowi ya, beda. Ya. Jangan bilang Putin biadab. Kalau Anda jadi presiden Putin, apa cara berpikir Anda? Negara Indonesia tetapkan sama Tuhan. Kalau negara Indonesia tetapkan sama Tuhan, kenapa kita... Pak Jenderal, sebentar, bukan ditetapkan, diangkat. Itu ayat kita diangkat. Saya tidak Siapa yang ngangkat? Siapa yang ngangkat? Sekarang saya tanya. Siapa yang ngangkat? Silakan Pak. Ya, shalom. Shalom. Ya, selamat malam ini Pak Jenderal. Iya. Ini kita sudah mendengarkan semua. Saya mendengarkan semuanya. Lanjut. Iya, saya lagi bicara Pak. Oh. Oke. Kita sudah dengarkan semua tadi pemaparan dari Pak Jenderal. Ada beberapa yang mungkin kita diskusikan malam ini yang saya ingin tanyakan. Yang pertama mengenai Rusia tidak melakukan invasi, dikatakan seperti itu. Sesuai dengan pemaparan tadi yang dilakukan oleh Pak Jenderal. Kalau kita membuka kamus bahasa Indonesia, pengertian invasi itu adalah hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau berbondong-bondong memasuki menguasai negara tersebut, melakukan penyerbuan ke dalam wilayah negara lain. Itu menurut KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau menurut saya ini kalau Rusia melakukan itu adalah tindakan invasi karena dari pengertian invasi itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah jelas dia melakukan memasuki wilayah negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjatanya. Oke. Kemudian dari tindakan Rusia untuk menginvasi Ukraina dari sudut pandang manapun menurut saya itu berdasarkan hukum internasional, nilai-nilai universal yang mengedepankan perdamaian dunia, sisi nilai kemanusiaan, keberadaban, ini merupakan tragedi kemanusiaan loh, dengan yang selalu mengedepankan perdamaian dan kasih sayang. Itu menurut saya. Kemudian ada pendapat termasuk pendapat Pak Paul kemarin ya hari Selasa mungkin ya, Ukraina mengalami perpecahan dalam negeri yang tidak setuju dengan presidennya. Tetapi kalau kita melihat keadaan yang sekarang terjadi di Ukraina, peperangan itu masih berlangsung, artinya ada dukungan dari rakyat bersatu, dan Rusia itu pun belum sanggup dengan mengerahkan sekarang itu hampir 75% kemampuan militernya, kemampuan keuangannya untuk menginvasi Ukraina. Secara mutlak dia belum berhasil menguasai. Kemudian menurut Profesor Yudi Krisnandi yang merupakan seorang mantan duta besar Indonesia untuk Ukraina, dia mengatakan bahwa Ukraina sebagai negara merdeka dan berdaulat berhak menentukan nasibnya untuk memilih dengan pergaulan ke siapa dia mau bergaul, dengan bersosialisasi, dengan bergabung kemanapun, itu haknya dia. Kalau saya pribadi menyatakan Putin itu, kalau saya melihat Pak ya, bahwa Putin seorang psikopat yang merasa memandang Ukraina itu masih merupakan bagian dari Uni Soviet. Ini pendapat pribadi saya. Seorang psikopat yang merasa memandang Ukraina itu masih bagian dari Uni Soviet. Kemudian ada tadi pernyataan Pak Jenderal bahwa dia itu kan komedian yang akan bisa melawan seorang KGB dan sebagainya. Tetapi kenyataannya bahwa seorang komedian
70% lebih rakyatnya memilih dia. Artinya mereka lebih percaya dengan presiden yang sekarang. Kemudian apa bedanya dengan Pak Jokowi, tukang kayu, dia dipercaya menjadi presiden di Indonesia? Tidak ada salahnya kan? Mau komedian, mau dia seorang tukang, mau dia seorang mantan pelacur sekalipun, kalau rakyat percaya ke dia untuk memimpin suatu negara, kenapa harus kita lawan? Kenapa harus kita ini? Karena setiap dalam Alkitab juga mengatakan raja-raja di atas bumi ini Tuhan yang mengangkatnya. Jadi saya pribadi tidak melihat bahwa presiden Ukraina sekarang itu adalah seorang komedian kemudian saya memandang remeh. Seorang tukang kayu Pak Jokowi sanggup mengalahkan seorang strategi yang namanya mantan TNI yang kuat zaman itu adalah Prabowo. Dalam hal pemilihan dia kalah total. Nah, hal-hal seperti ini, jangan kita melihat bahwa dia seorang komedian. Nah, kemudian, menurut Pak Jokowi, memang dampak perang Rusia sekarang itu sudah sangat mempengaruhi Indonesia, termasuk dari segi ekonomi. Itu sekarang harga minyak dunia yang kemarin itu 100 sampai 110 dolar per barel sudah melonjak tinggi. Artinya memang itu sangat mengganggu, mempengaruhi dunia. Kemudian yang saya ingin katakan juga bahwa saya bukan pendukung Ukraina, tetapi saya memandang kemudian nilai universal dan hukum internasional. Ya, mohon tanggapannya Pak Junius Tobing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, saya jawab dulu ya. Oke. Saya koreksi Anda. Saya jawab ya, langsung aja lah, karena nanti berlarut. Tidak semua pemerintahan dunia ini ditetapkan oleh Tuhan. Siapa yang bilang? Alkitab. Di mana ayatnya? Di mana? Baca. Ya, Alkitab bukan, ya. Bahwa raja-raja, Tuhan mengangkat raja-raja di muka bumi ini. Mengangkat dan menurunkan. Ada itu, Pak. Oke, sekarang saya tanya Anda. Raja Herodes ditetapkan sama Tuhan? Raja Kaisar Agustus ditetapkan sama Tuhan? Kaisar Nero ditetapkan sama Tuhan? Jangan disesatkan ya. Roma 13 ayat 1 sama 2. Di situ coba lihat, ditetapkan sama Tuhan atau seizin Tuhan? Dengar, hati-hati, jangan menyesatkan. Nanti saya bilang, kalau Rusia bukan invitation, bukan invasi, tapi invitation, dia diundang, dipaksa untuk melakukan itu. Sekarang saya tanya, ketika Amerika menghabisi Irak, kenapa kalian nggak bilang invasi? Kenapa PBB nggak bilang invasi? Menghabisin Gaddafi. Tapi diundang dia sama siapa? Sama Saddam Hussein sendiri yang ngomong, saya punya senjata biologi itu. Anda nggak ngerti perang, jangan ngomong perang. Anda nggak ngerti Alkitab, ngomong Alkitab. Sekarang saya tanya, ketika Raja Herodes ya memerintahkan umur anak 2 tahun, anak sulung harus diserahkan. Kenapa Tuhan memerintahkan Yusuf bawa istrimu ke Mesir? Jangan, hati-hati ya. Negara yang ditetapkan oleh Tuhan sama raja-raja yang seizin Tuhan ada. Hati-hati. Sekarang Daniel, waktu dia disuruh menjebak Mamon sama Nebukadnezar, dia nggak mau itu. Ada 3 lagi, siapa itu? Aduh, lupa saya namanya. Sadrak atau apa itu? Dia tidak mau itu. Raja itu ditetapkan sama Tuhan. Hati-hati ngomong Anda. Satu ya, saya mengatakan, kalau Putin, kalian bilang biadab, akan marah si Yudi Krisnandi itu karena dia bantah duta besar di situ. Ya sama aja, ada hubungan apa? Hubungan batin mungkin. Jangan bilang komedian. Coba ada nggak negara dipimpin komedian yang maju? Sekarang saya tanya, Xi Jinping itu komedian? Hah? Jangan, Anda jangan. Saya jangan kaitkan sama Jokowi ya. Beda. Jangan kaitkan sama Jokowi. Demokrasi di Rusia beda dengan demokrasi kita. Demokrasi Demokrasi di mana? Demokrasi di Cina. Beda. Halo, Tuhan tidak suka demokrasi ya. Di mana Tuhan tidak suka demokrasi? Ingat Tuhan itu raja, nggak ada demokrasi di kerajaan Tuhan. Nah, itu kita bicara nanti.
bicaranya di kerajaan Tuhan. Jangan kait-kaitkan, wah Jokowi bisa mengalahkan TNI. Kalahkan Prabowo, karena Prabowo. Jangan Anda mengadu-ngadu kita di sini ya. Kita berpikir, mana, apa alasan saya? Tadi kan saya bilang, ada alasan geososial budaya. Ada alasan geopolitik. Hati-hati, kalau saya jadi presiden di sana juga sama. Biden pun, Donald Trump pun jadi presiden sana sama. Sekarang kenapa Jerman nggak mau ikut di dalam apa? Amerika sendiri takut. Karena dia juga melakukan itu kok. Jangan semua bilang raja-raja ditetapkan oleh Tuhan. Das Mukio, dari mana? Buktikan sama saya. Ingat, kali di Roma 13 itu, ya kita harus tunduk kepada pemerintahan yang di atasnya. Yang berasal dari Tuhan. Israel itu kerajaan ditetapkan oleh Tuhan loh. Dulu kerajaan. Karena rakyat Israel sendiri yang minta. Kamu mau minta apa? Raja. Hati-hati ngomong. Ini di forum internasional ini. Tolong bedakan. Seizin Tuhan sama ditetapkan sama Tuhan beda. Bahkan presiden kita ini aja ditetapkan sama Tuhan atau ditetapkan oleh siapa? Saya tanya Anda. Kalau kita bicara di kerajaan Tuhan, jangan samakan bicara di kerajaan dunia ini. Jokowi bersumpah di atas apa? Di atas Bible atau di atas mana? Saya kalau nggak benar pasti saya babat habis di sini. Ya. Jangan bilang Putin biadab. Kalau Anda jadi presiden Putin, apa cara berpikir Anda? Apa? Makanya saya bilang dari perspektif doktrin sama strategi. Siapapun yang jadi presiden di Rusia, pasti tidak akan apa. Karena ada geososial budaya. Ada geopolitik. Anda tahu nggak? Tahu nggak ada geopolitik? Jangan bilang menginvasi. Invasi menyerang, iya. Tapi dia menguasai Ukraina nggak? Dia tidak ingin merebut Ukraina. Tapi tolong. Berikan dua wilayah itu merdeka. Karena di sana itu banyak bangsa Rusia. Loh sekarang Anda, kalau ada bangsa Indonesia di daerah wilayah negara lain yang disiksa, terus bagaimana? Hati-hati ngomong di sini. Sama saya, ilmu Anda belum sampai. Belum sampai ilmu Anda. Ilmu Anda karena Anda mungkin ada kedekatan sama presiden itu, termasuk Yudi Krisnandi itu karena mantan duta besar itu. Saya tahu. Bilang biadab apa segala macam. Yang biadab itu siapa? Makanya tadi saya bilang saya wali. Kepemimpinan sekarang yang lebih berbahaya. Kenapa dia mempertahankan, tidak memerdekakan Donhan sama Lohan itu? Kenapa? Sekarang saya tanya, kenapa Ukraina nggak mau? Kenapa dia memaksakan diri menjadi NATO? Kalau saya nggak mau ada Kudus di wilayah saya. Ya hati-hati. Makanya bahwa penjajahan, bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Berikanlah dia merdeka. Emangnya Uni Soviet nggak memberikan dia merdeka? Ukraina diberikan merdeka sama siapa? Hati-hati Anda. Inilah yang namanya perang, doktrin. Saya tidak akan mau wilayah saya, geopolitik saya, geoekonomi saya, geososial budaya saya dikuasai atau dikuasai negara manapun karena saya punya kekuatan. Hati-hati Anda. Kalau ngomong itu jangan bilang biadab-biadab. Saya nggak mengatakan biadab. Tapi benar nggak seorang komedian? Itu sebabnya. Jangan bilang pemerintahan ini benar ya. Sudahkah pemerintahan ini melaksanakan konstitusi? Tahu nggak perintah konstitusi? Melindungi segenap bangsa Indonesia. Sudah berapa yang mati? Berapa juta yang mati? Kalau saya tidak, tapi jangan kaitkan dengan pemerintahan ini. Ya, Indonesia beda. Jangan disamakan. Wah, Jokowi bisa ngalahkan TNI. Panggil Jokowi diskusi sama saya di sini. Saya buka, dia ngerti nggak Pancasila? Anda aja nggak ngerti Pancasila kok. Hati-hati sama saya ya. Saya orang yang nggak, kalau tidak benar, saya harus berdiri di atas kebenaran. Walaupun saya harus sendiri. Tanpa kalian. Itu saya. Makanya, kenapa Putin begitu? Sekarang coba, Indonesia udah selesai belum? Saya tanya, Indonesia udah selesai nggak sebagai negara? Belum. Kalau sudah selesai, nggak ada lagi itu separatis, nggak ada lagi teroris.
Ya, nggak ada yang ingin memisahkan wilayah, nggak ada yang ingin merdeka, federasi dan sebagainya. Kalau Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah selesai, kita belum selesai. Nah, dampaknya nanti perang Ukraina sama Rusia ini. Ya, karena si Putin pintar dia menjaga keseimbangan dunia juga. Dia tidak mau hanya NATO yang ingin berkuasa, karena masing-masing negara punya visi. Kita katanya visinya merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekarang saya tanya, pemerintahan mana yang bisa kita bersatu? Saya tanya, yang bikin kita berdaulat mana? Kita berdaulat? Enggak. Berdaulat di mana? Halo? Adil makmur, sudah adil makmur enggak? Jangan bicara ditetapkan sama Tuhan. Di mana ditetapkan sama Tuhan? Tanya sama Tuhan. Negara Indonesia tetapkan sama Tuhan. Kalau negara Indonesia tetapkan sama Tuhan, kenapa kita... Pak Jenderal, sebentar. Bukan ditetapkan, diangkat. Itu ayat Alkitab diangkat. Saya tidak Siapa yang angkat? Siapa yang angkat? Sekarang saya tanya. Siapa yang angkat? Tuhan mengizinkan bahwa dia kalau bisa mengizinkan benar, saya setuju. Seizin Tuhan, bukan ditetapkan oleh Tuhan. Bukan kalau Saul, Tuhan mengangkat. Udahlah. Bapak nggak bisa cerita tuh, nanti kita bicara Alkitab di luar ini. Ini bukan bicara Alkitab. Jangan ambil Alkitab. Perspektifnya doktrin dan strategi. Kalau Bapak nggak ngerti doktrin, jangan bertanggap. Tidak ngerti strategi, nggak usah. Jangan bawa-bawa Alkitab. Tidak ada urusan Alkitab di sini. Kerajaan Tuhan berbeda dengan kerajaan dunia. Yang ada di sini kerajaan dunia. Ciptaan siapa? Ingat. Kerajaan Tuhan sama kerajaan dunia beda. Makanya Tuhan Yesus bilang, Anda bicara Alkitab. Saya tadi bilang, perspektif doktrin dan strategi. Bapak belajar doktrin nggak? Bapak belajar strategi nggak? Bapak jangan bawa-bawa Alkitab. Alkitab lain. Saya bilang dari perspektif. Kalau dari perspektif Alkitab, nanti kita bicara. Itu urusannya Pak Paul itu. Saya bicara dari kacamata perang. Dari kacamata doktrin. Dari kacamata strategi. Itu. Halo. Jadi jangan bawa Tuhan di sini ya. Jangan bawa Tuhan. Jangan jual-jual Tuhan. Apalagi jual-jual Bible. Ternyata Bapak juga nggak tahu isinya Bible. Pak Junior juga tadi kan membawa-bawa Alkitab. Kita tidak melarang. Saya kan tidak bilang membawa Alkitab. Awal pengantar. Iya, artinya Bapak membawa Alkitab boleh. Kalau kita membawa Alkitab nggak boleh. Ini nggak bawa Alkitab tadi. Namanya diskusi. Pak Jenderal, ini diskusi. Dengar dulu. Berbeda pun boleh. Ada pendeta, ada Benihin mengatakan ini ada nggak di Bible. Tapi saya nggak mengapakan itu. Lihat kalimat saya apa? Perspektif dari doktrin dan strategi. Kalau mau bicara Alkitab nanti bisa tahu kita bicara. Kita bicara bahasa Bible. Kalau perlu Bapak datang kemari lah. Alkitab mana yang Bapak pakai? Alkitab mana yang Bapak pakai? Udah ya, stop. Saya bilang doktrin dan strategi. Kita bicara di situ. Jangan bawa Alkitab. Saya tadi membahas ada nggak bicara Alkitab? Nggak ada. Ada nggak di tulisan saya bicara Alkitab? Tidak. Bicara doktrin dan strategi. Tapi pengantarnya, karena banyak. Ada pendeta ngomong begini. Ada pengusaha ngomong begini. Lihat aja di YouTube. Ada ulama ngomong begini. Macam-macam. Tapi itu hanya pengantar. Tapi saya bilang, saya melihat dari sudut pandang doktrin dan strategi. Halo, lihat ya. Dulu raja memang ditetapkan sama Tuhan. Raja yang mana yang ditetapkan sama Tuhan kalau saya tanya? Saul, iya. Tetapi yang ditetapkan sama Tuhan itu pasti ada apa? Ada kontak dengan nabi yang diutus. Daud, ada nabi di sampingnya. Makanya yang mengurapi apa? Nabi. Nabi yang kan disuruh tunjuk. Lihat Daud, kenapa semua abang-abangnya si Daud itu kenapa nggak terpilih? Tuhan tidak setuju. Bukan yang itu saya mau. Ternyata ada satu lagi mengembala kambing. Itu baru ditetapkan sama Tuhan. Sekarang saya tanya, Jokowi ditetapkan sama Tuhan atau tidak? Jangan ngarang-ngarang Anda. Udah ya, jangan bahas Tuhan. Saya tidak membahas dari Alkitab. Kalau kita mau bicara Alkitab nanti, dari perspektif Bible.
Tadi saya hanya mengantar, banyak orang, ulama ngomong, pendeta ngomong, tapi saya dari doktrin dan strategi. Kalau Bapak ahli doktrin, silakan, saya belajar sama Anda. Kalau Anda ahli strategi, saya belajar sama Anda. Indonesia ini kalah. Kalau dari strategi, lihat kemarin, pesawat Cina bisa masuk ke Indonesia tanpa ditangkap sama radar. Kenapa? Ya, Pak. Karena PIR dikuasai oleh Singapura. Lah udahlah, nggak usah cerita ya. Nanti kalau saya bongkar di sini, kita kacau balau. Karena saya lebih bagus berteman sama lawannya lawan. Ya, oke, itu strategi. Sekarang saya tanya, dari segi doktrin ada yang salah nggak? Dari strategi ada yang salah nggak? Dari kepentingan nasional ada yang salah nggak? Oke Pak, stop. Dia jangan tanya lagi lah. Dia nggak ngerti doktrin, nggak ngerti strategi. Sekarang yang saya tanya,